2022 yang kami banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Presiden 2022. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan bagaimana hal menjadi yang dilakukan dalam budaya positif dan juga penerapan budaya positif terutama di SD Negeri 22. Untuk yang pertama dari daftar isi apa ada di budaya positif apa saja, nanti ada di satu perubahan paradigma nanti dari pemikiran belajar Dewantara, dua disiplin positif dan motivasi, tiga keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, posisi kontrol atau peran guru, dan yang terakhir nanti restitusi studi kasus yang telah kami laksanakan di kelas. Tujuan pada diseminasi kali ini, tujuan yang kami harapkan, saya selaku CGP di SD Negeri 22 dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari budaya positif serta pemahaman mengenai konsep ini. Secara umum, kami mengharapkan dapat diimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar aman dan nyaman, dan juga dapat membagikan pemahaman kepada rekan-rekan guru di sekolah dengan diseminasi. Capaian yang pertama dapat menerapkan pembelajaran yang mengacu pada konsep budaya positif. Yang kedua dapat mengimplementasikan atau menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga dapat membagikan pemahaman tentang pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Ada satu poin menuntun dari Belajar Dewantara seperti yang telah diberikan Belajar Dewantara, terutama melalui program Guru Penggerak. Memang pendidikan itu yang pertama itu menuntun dari anak dari usia kecil punya bakat sendiri-sendiri. Antara anak yang satu dengan yang lain tentunya berbeda dari kecilnya, jadi tidak bisa mengatakan bahwa anak kelas 1 TK itu semuanya sama, tidak punya bakat dan minat atau pembawaan dari lahir. Ternyata menurut KHD itu setiap anak punya bakat sendiri-sendiri, punya minat sendiri yang belum muncul, sehingga dalam proses belajarnya kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menuntun melalui perilaku, budi pekerti, tabula rasa, kodrat alam, zaman itu sesuai kebutuhan, dan belajar berpihak pada anak, dan juga dengan filosofi petani seperti menanam jagung. Jadi petani menanam jagung ibaratkan jagung itu siswa ditanam, dia akan tumbuh terus. Jika ingin menginginkan hasil yang baik, tentunya petani memberikan pupuk suplai. Seperti juga kita sebagai guru harus memberikan murid fasilitas atau pengetahuan yang kita punya agar murid tersebut nanti dapat tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Tiga dari Belajar yang sampai saat ini masih kita gunakan. Jadi ngaso Sebulodo, yang Mati Online Karso, Tutup dengan Jayani, ini sampai sekarang masih dijadikan pedoman dalam dunia pendidikan yang diharapkan nanti di depan untuk contoh, di tengah memberikan semangat dan digunakan perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Budaya positif itu budaya perilaku yang baik yang harus kita terapkan di lingkungan kelas, terutama umumnya lingkungan sekolah, baik antara guru dengan siswa dengan siswa ataupun kepala sekolah dengan siswa, berkaitan dengan semua warga sekolah. Sekolah perlu menyediakan sekolah lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertanggung jawab merdeka mandiri.
Nah, budaya positif ini tentunya tujuan utamanya yang paling utama ditujukan untuk siswa, karena kita sebagai pendidik tujuan utama sekolah kan bagaimanapun tentunya tentang generasi penerus, yaitu murid-murid. Dengan strategi yang ditinjau ulang untuk disiplin dijalankan selama ini di sekolah, seperti kita sudah menerapkan peraturan tata tertib. Nah, salah satu contoh budaya positif nanti akan kita dalami di selanjutnya. Disiplin akan dikaitkan dengan kontrol, dalam ini kontrol guru dalam menghadapi murid ini, dimana guru dengan murid yang kita temui di kelas kita masing-masing. Di bawah ini paparan kita sudah biasa dalam kontrol bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan juga titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering misinformasi yang kita alami di kelas. Ada suatu kasus contoh, misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, nah, nanti ada itu mungkin punya pikiran bahwa anak itu kita lihat riset dan sebagainya, itu kita lihat jejak rekam anak. Jika hal itu kesehatan itu yang memang kita perlu. Nah, tapi ada satu anak yang memang pada saat itu tidak bisa mengerjakan PR, mungkin karena acara keluarga, kepentingan dan sebagainya, sehingga padahal track record anak itu rajin, cuma hari itu saja tidak mengerjakan PR. Nah, itu kan tentunya tidak bisa divonis bahwa kamu tidak mengerjakan PR, berarti termasuk siswa yang tidak rajin. Jadi harus diubah paradigma. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini tentunya dewasa ini kan kita ibaratkan sebagai guru. Jadi guru dengan murid itu tidak boleh memaksa. Anak-anak harus begini, harus begini, harus begitu. Kita kasih jalan untuk diperlukan dalam budaya positif. Nah, ini stimulus respon. Realitasnya kita sama, padahal berbeda. Model berpikirnya mengalah. Kalau dewasa guru bisa menerapkan, berarti yang kita takutkan itu guru terlalu memaksa kepada siswa. Jadi siswa itu harus menuruti apa yang dikatakan guru. Misalnya pelajari halaman 1 sampai 5. Padahal ada suatu anak dalam kondisi saat itu, ada anak yang misalnya sakit, ada anak yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca. Jadi dipaksa untuk menyelesaikan tugas. Nah, disiplin positif dan motivasi. Kata disiplin sering dikatakan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena ada hukuman dan ada konsekuensi. Nanti akan lebih lanjut. Justru salah satu aturan terakhir, kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman. Jadi kata-kata hukuman dalam sekolah, dalam kelas, mengenai untuk kita sebagai guru itu alternatif, kalau perlu tidak bisa tidak. Jadi nanti diubah. Misalnya anak-anak ada yang tidak mengerjakan PR, misalnya Rio Pak Guru hukum, kata-katanya gitu. Jadi kan vonisnya seolah-olah anak itu menerima perhatian dari guru itu takut gitu. Terus dibilang Ki Hajar dan Jane Gossen berpendapat bahwa disiplin membuat seorang menggali potensinya. Disiplin yang kita terapkan misalnya masuk jam 7 pagi anak-anak itu kan menggali potensi, dia punya waktu lebih banyak untuk belajar, membaca, literasi, sehingga anak yang bacanya belum lancar, dia selalu tepat waktu berangkat, punya waktu lebih, bisa latihan membaca dan bacanya bisa lancar. Itu contoh sederhana yang sudah kami terapkan. Motivasi, disiplin. Nah, ini ada pemantik. Mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Tentunya biar biar tentunya aman. Nah, itu sama juga dengan kita di sekolah. Jadi bagaimana kita mengelola kelas pembelajaran di kelas bersama murid-murid? Tentunya tujuan satu, agar siswa itu aman
nyaman. Mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak ya, agar terhindar dari virus atau agar selalu sehat dalam beraktivitas. Mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Salah satunya tadi seperti awal tadi untuk meningkatkan kompetensi karena punya waktu lebih untuk memberikan materi atau melatih kemampuan diri. Nah, pada perilaku manusia tentunya kami menghadirkan untuk sedikit gambaran bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi anak itu tidak mengerjakan PR, guru tidak memberikan hukuman. Nah, apa yang terjadi jika saya tidak, guru itu tidak memberikan hukuman kepada siswa? Itu perlu kita kaji. Apakah siswa nantinya ya siswa pelanggar PR-nya? Pelanggar PR yang kok siswa guru yang lagi. Nah, apa yang terjadi jika saya? Itu harus kita pikirkan dengan jalan yang lain. Untuk mendapatkan imbalan, nah untuk mendapatkan imbalan ini seperti yang kita lakukan di kelas, anak mengerjakan sesuatu kita kasih aplaus atau tangan atau sebenarnya kalau biasanya kecil-kecil dikasih permen atau apa itu. Dan untuk menghargai diri sendiri. Pada disiplin positif akan berkaitan erat dengan penyusunan keyakinan kelas. Disiplin positif, perilaku yang positif dituangkan dalam keyakinan kelas adalah nilai prinsip kebajikan universal yang disepakati. Misalnya di kelas 5 misalnya kami contohkan, anak-anak membuat keyakinan kelas itu hal-hal yang baik yang perlu ditanamkan di kelas. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, yang membuat anak, yang melakukan anak, yang mentaati, konsekuensinya juga. Kalau yang kami terapkan kemarin, jadi anak menuliskan keyakinan kelas kelompok itu 3-3, misalnya menjaga kebersihan kelas, menyapu lantai, dekat bersama, tempelkan di belakang kelas, nanti biar dilihat anak sehari-hari. Keyakinan motivasi dari dalam, seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena anak yang membuat sendiri, bukan pak guru-guru yang membuat. Misalnya pak guru yang menuliskan, nanti anak tidak bisa menggunakan rasa hatinya untuk melakukan hal yang diberikan pak guru. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Lebih abstrak itu lebih pada sifat, tindakan, dan perilaku. Jadi kesadaran diri. Jadi anak itu jika menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dia selalu ingat bahwa ketika anak itu membawa sampah, dia kan ingat boleh gitu. Kalau naik buat sampah tidak boleh di sembarangan, harus pada anak. Itu yang ingin kita timbulkan di keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal umum, jadi tidak hanya untuk satu anak. Misalnya anak satu menuliskan ikat bersama, bukan hanya satu anak itu yang melaksanakan, tapi untuk semua siswa di kelas. Pernyataan keyakinan kelas dalam bentuk positif tentunya hal-hal yang baik. Tidak ada peraturan di kelas itu yang hal-hal negatif, misalnya boleh tidak mengerjakan PR, nah, itu tidak boleh. PR harus dikerjakan karena suatu bentuk tanggung jawab. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak dengan harapan agar siswa itu mudah mengingat. Jadi tidak terlalu banyak, misalnya siswa harus bertanggung jawab dengan kebersihan kelas, diantaranya dengan menyapu lantai. Anak susah, cukup menjaga kebersihan dan tidak sama. Sesuatu yang diterapkan di lingkungan, lingkungan kelas ya dengan contohnya menyapu. Bukan misalnya memperbaiki atap yang rusak, nah itu kan tidak bisa. Itu kan juga baik. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi, tentunya guru dan siswa saling menjaga, terutama siswa, terutama murid, karena keyakinan kelas dibuat dari murid yang membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu hanya mengontrol dan memberikan fasilitas untuk berjalannya atau terlaksananya keyakinan kelas yang dituliskan
siswa. Contoh peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilainya tanggung jawab. Jadi profil pelajar Pancasilanya di karakter tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan semuanya hal sepele dan pendek yang perlu kita terapkan di kelas, tapi hasilnya sangat luar biasa. Di antaranya anak-anak selalu kita berikan dorongan untuk mengembalikan buku yang dibelinya pada tempatnya, untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi antara siswa hadir di sekolah tepat waktu atau sebelumnya. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau ini kemarin umum di kelas besar juga oleh semua sekolah, jadi bergantian gunakan masker, jangan mulai di kelas atau koridor. Pokoknya kita sesuaikan dengan apa yang akan kita harapkan di kelas kita masing-masing. Jadi setiap kelas boleh berbeda. Misalnya kelas 1 ini ya kan kelasnya, kelas 2 ini kelas 3, 6 jangan standar. Difasilitasi dulu terdapat di kelas 1. Jadi kemarin dari kelas kami, berarti ada penyusunan keyakinan kelas. Ada anak-anak kelompok 3-3, tadi menuliskan satu-satu, nanti menuliskan apa yang harus dituliskan untuk menjaga kelas 5. Kelas 5. Ini video juga kita nanti bagaimana proses anak-anak itu melakukan diskusi keyakinan kelas. Ya seperti halnya biasa yang kita lakukan seperti kegiatan pada umumnya. Anak-anak menuliskan, nanti dituliskan di buku, dituliskan di papan tulis, lalu direkap pada nanti. Nanti setiap kelompok menuliskan bagian-bagian keyakinan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai kita rekap dan nanti anak-anak menuliskan pada selembar kertas yang akan ditempelkan pada belakang kelas. Jadi ditempelkan belakang. Dan nanti sehari-hari anak bisa membaca. Oh, saya kemarin di sini, saya kemarin di sini. Dari keyakinan kelas kita berhubungan langsung dengan pengaruh jangka pendek panjang, penghargaan. Kalau penghargaan itu terlalu besar, atau bahasanya kalau untuk anak-anak di sekolah dasar bukan penghargaan tapi yaitu agar siswa itu bisa mengingat dan melakukan kembali hal-hal yang baik. Tentunya hukuman dan konsekuensi yang kita harapkan tidak terjadi di sekolah. Ini contohnya ada pernyataan ini, apakah hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya, atau yang sering terlambat disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat di buku tulis. Ini dulu pernah terjadi dan banyak sekali. Jadi anak yang tidak mengerjakan PR langsung tulis di buku, saya tidak mengerjakan PR berapa dan halaman per halaman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini zaman saya sekolah dulu sudah pernah mengalami. Di kelas olahraga itu di lapangan 10 kali misalnya. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin jarang, karena zaman dan situasi sudah berubah seiring dengan perubahan kurikulum, perubahan peraturan, dan juga tentunya berdampak pada perubahan generasi. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Nah ini contoh-contoh sederhana yang termasuk hukuman. Apakah hukuman dan konsekuensi? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi. Kalau konsekuensi itu harus, dan hukuman itu menyakitkan, paksaan. Kalau konsekuensi stimulus. Jadi hukuman itu kan paksaan. Anak-anak telat dipaksa untuk menulis
saya terlambat. Kalau konsekuensi stimulus respon, berarti mengapa siswa itu telat misalnya, mengapa kamu terlambat? Nah, dia kan memberikan tanggapan, karena saya bangun si anak takut, saya bantu ibu dulu, baru ditanggapi dengan stimulus agar besoknya anak itu bisa mengatur waktu tidak terlambat. Karena semua siswa itu berdasar pada kebutuhan dasar dari siswa di sekolah tentunya, dari disiplin positif, dari konsekuensi, dari keyakinan kelas, semua dasarnya dari kebutuhan siswa. Di antara kebutuhan siswa itu ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi anak itu yang sepele, yang sering kita lupakan itu hal sepele. Misalnya ada anak yang membawa misalnya barang baru, entah itu stik baru, istri baru, tas baru. Jadi anak itu bilang, "Bu, Pak, ini tas saya baru." Nah itu yang sering kita lupakan itu, ya wes lah, bisa dikasih. Jadi udah itu aja. Nah, hal-hal kecil yang dapat membuat stimulus respon anak itu jadi ada di cinta dan kasih sayang. Contohnya misalnya ada anak yang bawa tas baru, "Pak Guru, ini tas saya baru, kemarin baru ditugas ibu." Terus dari Pak Guru misalnya respon, "Oh iya, tasnya bagus, pembahasannya ini, tasnya apik, warnanya apik." Udah gitu harusnya anak sudah, "Oh, Pak Guru ya senang," atau "ya aku mau Pak Guru." Jadi anak itu perasaannya senang. Setelah gembira, dia kan tentunya dalam menghadapi start awal pelajaran atau start pertemuan itu dengan perasaan yang senang, tentunya berbeda dengan misalnya, "Pak, ini tas saya baru, wis kono dan duduk aja di akhir pelajaran." Tentunya berbeda. Jadi anak itu ada Pak Guru di yang barang malah. Nah, jadi hal-hal kecil ya. Karena kita lingkungannya di SMP, beda dengan anak SMK misalnya. Karena ini tidak bisa diterapkan perilaku seperti itu di SMK, SMA yang pendidikannya tinggi di antara pedagogi. Hal-hal seperti ini tentunya bisa jadi hal yang sangat kita perlukan untuk membina anak-anak kita. Di penguasaan dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, pencapaian kompetensi dihormati. Nah ini antara siswa dengan satu yang lain tidak ada perselisihan. Jadi sangat erat, saling tolong-menolong, dibutuhkan secara sadar diri. Menjamin itu di sekolah untuk sisi benar. Aku dua sitip sisi, lanjut sitip ini lah ya. Jadi tidak dijauhi guru. Misalnya sih ada bawa pensil, berarti ada temannya yang tahu, "Pak Kocok kan bawa pensil, orang malah pensil itu tak culik wae." Jadi dia secara sadar diri, "Aku bawa itu di sini." Jadi guru kita tidak sampai ke dalam memaksa anak untuk meminjamkan yang dipunyainya kepada orang lain. Takutnya nanti kalau anak itu legowo-legowo nggak apa-apa, tapi kalau anak itu nggak apa-apa karena paksaan guru, dia harus meminjamkan barang, nanti permasalahannya menjadi untuk kebebasan. Nah ini yang sulit. Memang kami sendiri menerapkan kebebasan ini sulit karena anak saya itu 14 itu bebas semua. Ada yang senang gambar, senang nyanyi, senang menulis, senang project. Nah ini kalau diberikan kebebasan, kelasnya tidak bisa cek kelas. Jadi kita atur dengan porsinya masing-masing. Misalnya anak yang suka membuat puisi, suka menulis, jalan buat tulisan, gambar, buat gambar. Yang senang dolanan aktivitas, kasih kertas atau apa buat kerajinan tangan. Bisa, dari sepele-sepele bisa. Contoh kebutuhan dasar. Nah ini ibu guru bilang, "Saya tidak boleh bernyanyi, bersenandung ya, waktu mengerjakan tugas." Jadi katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhannya kebebasan. Nah ini kalau kita telah secara mentah, tentunya kan tidak bisa. Masa pelajaran di kelas kok ada anak yang boleh bernyanyi, boleh bersenandung sesuka hati, katanya kebebasan.
Nah ini tentunya dengan aturan-aturan yang telah disepakati pada keyakinan kelas yang telah disusun di kelas kita masing-masing. Tidak menyapa, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini tentunya seperti tadi sama dengan contoh kelas baru, ada anak yang mencoba berkomunikasi dan ditanggapi itu hasilnya ada perhatian khusus dari atau perhatian. Bosan pelajarannya buru-buru saja, nah tentunya tidak boleh ditelaah dengan mentah. Nah jika anak diberi kebebasan ikut pelajaran boleh tidak boleh, tentunya bocah itu mesti ambil pelajaran. Nah kita ikat dengan keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas yang utama di kelas itu fungsinya untuk mengikat kesepakatan kelas anak, biar yang dituliskan anak itu dilaksanakan dan tidak diingat. Tentunya hal-hal yang positif, hal yang baik. Dalam keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar, ini ada guru yang berperan di belakang aktivitas, di belakang kelas, itu guru yang berperan. Ada yang sebagai pendukung, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini contoh guru yang pendukung itu biasanya guru yang guru awasan. Nah ini mestinya kan guru menginginkan bocah itu jadi punya maksud, tapi kadang-kadang salah. Jadi menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir seperti dulu kan banyak guru yang ada sering jewer, sering gebuk nganggo apa itu yaitu pulang, sering nyuruh anak-anak lari keliling lapangan, tapi kan punya tujuan tersendiri dan tidak berpikir untuk bahwa itu maksa murid atau melanggar haknya murid. Dulu tidak apa-apa, biasa. Kalau sekarang dulu sebagai penghukum, jadi anak mukul bocah itu nanti orang tuanya yang bahwa saya ngopo dipukul anak saya kenapa? Padahal tidak ada maksud guru itu menyakiti anaknya. Ya ada beberapa kasus yang tidak semua. Mayoritas kami yakin guru itu memberikan suatu perilaku tindakan kepada siswa yang dirasa berlebih itu untuk tujuan baik. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi itu, jadi mengancam. Jadi tugasnya dikerjakan Pak Guru dan Bapak. Awas merah garap atau nanti yang rame lapangan 5 kali. Membentak. Jadi anak dibentak. Seperti kemarin contoh ya kami alami sendiri kemarin seperti anak ada yang bentak. Ada permasalahan orang tua. Jadi ditunjuk-tunjuk lah. Itu misalnya kan nanti dia bisa merasa tidak baik. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah ini yang paling parah. Tapi kalau siswa itu tidak menghargai, nah guru selain mendukung dengan hukuman terus, jadi pikiran anak itu langsung nyangkau. Wah, aku bilang Pak Romi sih dihukum. Bilang Pak Romi dihukum, akhirnya tidak mau. Akhirnya tidak dihargai. Jadi setiap pelajaran tidak ikut atau sering tidak masuk. Atau ini biasanya dialami di lingkungan menengah ke atas. Jadi anak-anaknya sudah punya ego yang tinggi, sudah punya emosi. Jadi yang pelajaran matematika sampai lu, pelajaran bahasa Inggris sampai lu, ya karena mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan pribadi siswa. Nah, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, kita ponis-ponis siswa seperti itu. Membuat merasa bersalah. Jadi halus tapi mengena di perasaan siswa. Jadi misalnya seharusnya atau yo kok tidak mengerjakan PR, harusnya dikerjakan. Nanti kalau tidak dikerjakan, nanti Pak Guru yang tidak bisa memberikan pelajaran. Jadi dikira orang tua, Pak nilainya tidak bagus, nanti Pak Guru yang bisa akan harusnya kamu belajar aja. Nanti kamu mengena di perasaan siswa. Oh iya, nasional nggak bapak ibu malah ngomong Pak Guru sih nggak bisa mengajak dan sebagainya. Sebagai teman, nah teman ini juga kalau ini yang masuk di lingkungan SD pas 56 itu sudah anak beranjak remaja. Jadi
Jadi perlakuannya tentunya tidak seperti anak kelas 1, kelas 2 ya. Jadi ada yang kita ajak sharing bersama. Tentunya ya perbanyak hubungan aktivitas bersama antara guru dengan siswa. Agar nanti tercipta siswa menghargai guru juga berkolaborasi dengan siswa. Memantau, kalau memantau seperti biasa kita sebagai guru dan siswa. Jadi siswa diskusi kita pantau, siswa mengerjakan PR kita nilai, siswa testing kita tunggui. Dan juga perilakunya kita awasi antara satu anak dengan yang lain kan tentunya berbeda. Ada anak yang rajin, ada yang seni gojek, ada yang dia senang melakukan cane. Nah itu kita pantau, kita arahkan ke hal-hal yang baik. Sebagai manajer itu tentunya sama juga yang dialami oleh kepala sekolah terhadap guru. Nah kita manajer guru kelas terhadap siswa di kelas. Sama juga mengatur, mengontrol, merangkai anak-anak kita di kelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada suatu kasus ketika anak-anak itu mengalami kasus, apakah harus dihukum atau apakah harus dibuat konsekuensi karena melanggar keyakinan kelas, bukan melanggar ya, mengingkari atau tidak melaksanakan keyakinan kelas dan tidak mencerminkan budaya positif di kelas. Makanya guru itu melaksanakan yang namanya restitusi. Ini saya sendiri baru menemui di program guru pembelajaran. Jadi apa itu restitusi? Saya mengalami di sini. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada tanggung jawabnya, pada karakternya, pada perilaku yang umumnya bocah sekolah, umumnya anak sekolah itu harusnya ini. Untuk kita kembalikan ke bagaimana pelaksanaannya untuk restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, kita panggil, kita berikan motivasi, support, kita berikan keterangan-keterangan bahwa nek gara PR itu tidak bagus, gara PR itu tinggi, kewajiban sekolah itu nek PR itu juga, nek Raisa ya takut dengan tua, kakak atau saudaranya, lakukan bisa memperbaiki hubungan. Nah, dengan contoh PR tidak mengerjakan PR itu, jika anak itu diberikan di luar, setelah dia diberikan motivasi atau restitusi, pengertian tentunya nenek PR terus takon mbak masih mau nih jarang berkomunikasi, mau nih jarang omongan kalau anak teman kerja, jadi dia tanggung jawab, PR tidak bisa garap takon. Nah ini awal mulanya sih, dengan gara PR. Nah itu orang tua yang perhatiannya kan mungkin antara satu yang lain kan ada memang anak yang setiap pulang sekolah ditanya ke PR. Ada yang memang kejar PR lama-lama sekolah. Nah itu yang lebih banyak kami alami di restitusi kemarin seperti itu. Jadi ditawarkan bukan dipaksa, sama seperti tadi menuntun untuk menimbulkan kesadaran diri, kebutuhan dasarnya, dan memperbaiki diri siapa ya diri anak. Dan tentunya sangat berguna bagi kita dulu kan. Jadi ini anak-anaknya semua itu nanti berperilakunya mau nih senang darah PR 10, terus kita adakan yang namanya restitusi, jadi senang darah PR 10 kan ini ya kesempatan. Fokus pada solusi, jadi bukan mencari kesalahan seperti tadi, tapi kita solusi bagaimana supaya ini anak itu darah PR bisa mengerjakan PR kita. Itu kan yang paham kita di kelas dan guru kelas di lainnya, karena anak-anak setiap hari kan kita yang mengembalikan murid pada kelompoknya berbuat salah tidak mengerjakan PR, kita kembalikan ke programnya sebagai siswa tanggung jawabnya. Nah, dengan ketika restitusi ini ada menstabilkan identitas, membuat murid yang merasa gagal menjadi positif. Jadi tidak mengerjakan PR bukan berarti aku memang ada PR orang yang sing wangi, orang yang sing ngandani, aku pasrah aja Sophia berapa Pak Guru kayak terpuji orang pokok. Nah, bukan menjadi gagal, tapi kita maksimal sekolah, kita maksimalkan di lingkungan.
dengan manusia, pengertian kalimat, kira-kira ada PR yang disebut pidana. Ini orang saya belajar kelompok, tanya kakak, mas, bapak, ibu, sebisanya. Nanti memang tidak bisa langsung jadi, jadi perlu proses. Yang penting anak itu prosesnya menuju ke baik dengan pantauan kita. Jadi anak itu ya sering kita komunikasi. Misalnya untuk PR ya, sehari sisa sejarah bisa dibuka, ingatkan lagi atau melalui WA kan ada PS. Validasi tindakan yang salah. Jadi membantu siswa murid itu mengenali apa yang dilakukan. Itu ternyata tidak benar. Jadi misalnya tidak mengerjakan PR, ini kami contohkan yang siswa yang tidak mengerjakan PR. Mungkin ada kasus yang lain siswa yang sering bolos, ini ya bisa. Atau siswa yang sering mengganggu teman, bisa diproses. Ini kami contohkan yang tidak mengerjakan PR. Jadi diberikan pengertian, misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih, tapi tidak melakukannya kan, misalnya selain tidak mengerjakan PR juga tidak masuk, nah itu kan lebih buruk. Terus orang dengan PR saat ini atau lebih dibombongi di orang dengan PR alon-alon nih segepong terus, yang itu masuk terus, meskipun PR awal tidak mengerjakan, nanti kita pantau terus, kita kontrol dengan pengertian kita pantau, nanti anak itu syukur bisa mengerjakan PR, bisa terus seperti siswa yang lain. Menanyakan keyakinan, nah ini seperti tadi, kalau keyakinan sudah dituliskan, apalagi anak itu yang menuliskan harus mengerjakan PR, atau kalau temannya teman dia kan tahu orang dalam PR dari menyalahi keyakinan yang tak tulis dewi. Kamu ini jadi anak seperti apa yang kamu merasakan ketika kamu melakukan tidak mengerjakan PR misalnya. Itu nanti anak-anak yang menjawab. Nah, ini contoh kemarin yang kami lakukan di kelas. Ini yang contoh yang satu kasus tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR. Yang kedua tidak masuk sekolah. Jadi kami kemarin mencoba melakukan, dan anak-anak semua juga mengikuti. Filenya kami lampirkan di Google Drive, file restitusi, baik itu materinya, baik itu videonya, baik itu semua yang kaitan restitusi yang kami laksanakan di kelas, kami lampirkan di link di Google Drive. Terus rancangan tindakan aksi nyata, ini kami sebagai guru di STM tentunya praktek nyatanya apa yang setelah kita dapat nanti kita terapkan di kelas masing. Kami menerapkan di kelas, dan sebagai budaya positif ada di filosofi, peran guru, visi kemarin sudah dengan Pak Kepala dan dengan Bapak Ibu guru. Ada juga budaya positif yang sebagai menciptakan budaya positif di sekolah. Ada tadi perubahan paradigma, disiplin positif, ya dengan kelas, dan juga rancangan tindakan untuk aksi nyatanya apa saja, ada latar belakangnya, siswa yang tentunya memiliki perilaku yang kurang atau tidak pada pasnya, nanti kita restitusi. Rancangan aksi nyatanya perilaku disiplin melalui kesepakatan kelas. Nah, melalui kesepakatan kelas itu kesepakatan kelas seperti tadi hal yang baik dituliskan. Ini kami ambil dari anak ini, salah satunya Enso tadi. Kenapa latar belakangnya? Karena menunjukkan budaya positif di sekolah itu bagus. Implementasi karakternya perlu dikembangkan. Nilai dan peran gurunya juga sangat berpengaruh di budaya positif. Tujuannya menumbuhkan karakter siswa, murid, jadi anak biar timbul bertanggung jawab, mengelola kelas bersama, mandiri, tanggung jawab, dan juga motivasi untuk siswa itu tetap sekolah.
sekolah yang pertamanya amanah. Tolak ukurnya karakter murid dengan pendekatan humanis. Ini dari guru, berarti seperti tadi menanyakan hal yang kecil yang sepele. Kenapa kemarin bisa masuk? Saya piknik pak, pengen di pantai. Pantai nonton apa? Baik, jadi nonton apa? Jadi anak itu tidak merasa bersalah ketika dia kemarin tidak masuk. Jadi memang aku jadi kenal guru piknik, ternyata hari ini sok tidak bersalah. Aku perlu berdiam pak guru juga sakit. Ternyata ditanya dengan hal yang berkaitan aktivitas kemarin, jadi anak itu tidak mikir. Oh ternyata aku ini orang berbunyi, orang segini itu tidak mikir. Jadi dia itu langsung pelajaran sama seperti itu. Terus ini masa jarak, ya kesimpulan dari kegiatan diskusi tadi. Terus hasilkan ide-ide kesepakatan kelas ini dari anak-anak. Guru menandatangani kesepakatan, jadi memantau kesepakatan yang telah terjadi. Nanti kita sosialisasikan anak-anak apakah sudah siap melaksanakan, apakah yang ditulis ini sesuai, harus dari anak sendiri. Ya pak, ya bu, langsung buatkan kesepakatan kelas, tempel di belakang, dan nanti anak-anak bisa melaksanakan. Ini studi kasus kemarin yang kami alami. Jadi Rio bangun terlambat. Intinya secara garis besar ini salah sepatu, jadi sepatunya harusnya hitam, Rio menggunakan sepatu coklat. Dan Pak Romi tahu bahwa Rio itu sepatunya tidak hitam, tidak sesuai peraturan. Karena Pak terburu-buru lupa mengambil sepatu, keliru sepatu. Nah, ini Pak Romi menanyakan kepada Rio, apa peraturan sekolah seragam sepatu? Rio menjawab sudah tahu Pak, warnanya hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena punya sepatu. Pak Romi tetap bersikeras. Ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula sepatunya. Nah, 2 kali. Jadi jenis sepatu hitam malah jadi terlambat itu diberikan penekanan. Terus setelah sepatu itu segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan sesuai peraturan. Nah, peraturannya hitam, sepatunya coklat, disuruh melepas sepatu. Nah, ini gambaran guru sebagai pendukung tadi ya, jadi langsung diponis. Jadi anaknya langsung mengambil sepatu hitam, copot, telak, gas. Nah, itu keras ya Pak Tommy seperti kasus ini loh. Rio minta maaf. Jadi Rio minta maaf pada gurunya, pada partnya agar dapat mengenakan sepatunya dan tidak mengulangi kesalahan. Tapi Pak gurunya, jadi Pak Romi tidak mau tahu. Pokoknya mengambil melanggar peraturan, dia melanggar peraturan. Dia tidak mau tahu. Nah, sepatu ini coklat Pak orang hitam, jadi wis melanggar peraturan poin. Ya, poin kesalahan. Bisa dengan poin atau dengan catatan atau dengan tulisan. Kalau tidak saya mau sepatu, diantarkan sepatu ke sekolah. Jadi kalau tidak bisa ambil, ya orang tua sudah mengantar ke sekolah. Pokoknya hari itu harus pakai sepatu hitam. Selain itu dianggap tidak mentaati peraturan. Nah, akhirnya disuruh copot sepatunya, tidak usah mengenakan sepatu dari awal pelajaran sampai akhir pembelajaran. Akhirnya Rio pun berhati-hati mencopot dan memberikannya kepada Pak Romi dengan berat hati. Berarti kan dia beban, anaknya beban. Aku jamu susu salah, penyokoknya, berkonten sepotong, aku radiowe. Nah, akhirnya seharian tidak berani berkeliling karena malu. Beban, karena malu. Mesti DC konsolnya, dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa. Ini kan yang dampak, jadi berat sebelah antara guru dan siswa, tentunya bebannya berat siswa. Dia dongeng gurunya nggak masalah, nggak gagas. Tapi siswanya ternyata dia punya beban tersendiri dengan perlakuan gurunya. Nah itu yang kita harapkan kita hindari. Dalam posisi kasus, posisinya sebagai penghukum jelas. Jadi Pak Romi itu tidak mau tahu alasannya, tidak mau tahu klarifikasi dari Rio, tidak mau tahu mempelajari rekam jejaknya. Pokoknya Bundino ya salah. Apa hanya pada saat itu Pak Sandi membuat anak tidak nyaman dengan ditandai dengan tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Ini kalimat yang ada di studi kasus.
Pak Romi mengambil posisi manajer, apa yang dikatakannya? Nah ini, kalau seorang manajer berbeda lagi dengan seorang hukum. Manajer itu sebagai pengatur, sebagai penyeimbang, penyearah. Saya tanyakan, apa yang kamu yakini? Apa yang terjadi? Menurutmu salah atau tidak? Nek peraturan ini harus sepatu itu, kok kamu bawa sepatu coba? Salah mana? Nanti setelah jawab, salah Pak. Jika kamu meyakini salah, nek kowe ngerti nek salah, lah besok bisa diperbaiki ora? Atau nanti kalau bisa. Kalau bisa nanti dia kan pulang ambil sepatu itu. Kalau tidak bisa besok dia kan pakai sepatu hitam untuk hari itu saja. Apa rencana kamu untuk memperbaiki sepatu yang salah? Nah, tentunya anaknya ditakoni. Caramu sesuk piye? Jadi dieling-eling misalnya lali atau disiapkan sepatunya. Jadi anak itu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika sudah ditanya. Karena gurunya menanyai tidak dengan hukuman, tapi dengan. Nah, kira-kira jika Anda sebagai kepala sekolah, apakah nilai kebajikannya? Kemarin kami bertanya dengan Pak Edi kan, pokoknya nilai-nilai disiplin yang ditanyakan. Karena kan yang kemarin kepala sekolah ada nilai tersendiri yang memang yang harus dimasukkan ke dalamnya. Jadi disiplin, diantaranya peraturan sepatu hitam itu nilainya disiplin jika semuanya seragam, keseragaman, dapat bekerja sama, memakai yang sama, rapi juga, bagi anak-anaknya juga rapi, dan juga menghindari kesenjangan sosial karena sepatunya sama tipenya, misalnya warna hitam atau warna hitam kan sama. Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Romi, setuju enggak? Ini saya sendiri kemarin tidak setuju karena menilai satu pihak, tidak memberikan solusi dan juga tidak memperhatikan alasan anak bahwa dia terburu-buru mungkin karena ya baru dari mana, tidak melihat rekam jejak pelaku perilaku anak. Jadi anak itu telah berdino olehnya satu. Nah, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini kami lampirkan juga proses-proses yang kami jalani di kelas, diantaranya budaya positif, keyakinan kelas, restitusi, terus kontrol guru dan juga pelaksanaan aksi dan di beberapa kelas. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin nanti bisa berbagi dan diterapkan pada kelas sekarang ini. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.